menjadi seorang gubernur Mesir. Suatu ketika, nah usah pilih yang paling rapi nih. Suatu ketika Amr bin As pengen membangun sebuah masjid, mau dibangun sebuah masjid. Tapi di sebelah masjid itu yang mau dibangun ada seorang rumah orang Yahudi atau gubuk seorang Yahudi. Kemudian Amr bin As datang kepada orang Yahudi tersebut. Berarti bukan orang Islam, datang. Wahai orang Yahudi, saya minta izin, rumahnya saya beli. Gak mau, ini rumah satu-satunya, kata orang Yahudi. Kemudian apa kata Amr bin As? Ya sudah, saya beli 2 kali lipat dengan harga 2 kali lipat. Dikasih gak kira-kira? Tetap gak dikasih. 3 kali lipat kata Amr bin As. 3 kali lipat tetap gak dikasih. Akhirnya karena gak mau orang Yahudi itu, akhirnya apa? Akhirnya Amr bin As bersama tentaranya, bersama prajuritnya menghancurkan rumah orang Yahudi itu. Sedih. Kenapa? Orang Yahudinya gak mau. Ini masalahnya mau didirikan sebuah masjid, mau dibangun sebuah masjid, tapi gak mau orang Yahudinya. Saya pengen di sini, meskipun rumah saya jelek, rumah saya gak bagus, tapi saya gak mau digusur karena untuk membangun sebuah masjid, kata orang Yahudi. Kemudian berhari-hari kemudian lalu dibongkarlah rumah orang Yahudi itu. Orang Yahudi sendirian, tidak punya saudara, tidak punya teman, temannya pada jauh. Akhirnya dibongkar rumah orang Yahudi itu. Kemudian menangis. Ya, saya sedih banget. Rumah satu-satunya saya dibongkar. Sedih banget. Nangis akhirnya melihat apa, rumahnya dibongkar sama prajurit Amr bin As. Sedih. Akhirnya berpikir, tenang, pas berpikir orang Yahudi dalam keadaan sedih, akhirnya berpikir, oh iya ya, Amr bin As kan cuma gubernur. Nah, di atasnya ada khalifah. Siapa khalifahnya? Umar bin Khattab. Saya datangilah Umar bin Khattab, minta keadilan kepada Umar bin Khattab. Kemudian dari Mesir jalan kaki ke Madinah, terus berhari-hari jalan kaki, sambil jalan berpikir, aduh, saya kira-kira ini mau minta keadilan, kira-kira saya dapat tidak keadilan itu? Sedangkan saya kan bukan orang Islam, saya kan orang Yahudi katanya, lemah juga saya. Terus yang dihadapinya adalah gubernurnya, bagaimana? Akhirnya berpikir jalan terus. Kemudian baru ketika itu ketemu seseorang yang di bawah pohon sedang duduk senderan. Udah sampai ke Madinah beberapa hari. Kemudian duduk bersender di bawah pohon. Nanya kepada orang itu, wahai saudara, kenal nggak engkau sama Umar bin Khattab? Katanya. Oh iya kenal. Di mana istananya? Katanya. Istananya di atas lumpur katanya. Karena biasa aja orang meskipun khalifah tapi dalam keadaan sederhana. Di mana? Kemudian di mana tempatnya? Kemudian di sana tempatnya udah ada tempatnya. Kemudian pada saat itu siapa pengawalnya? Kalau Raja Romawi pengawalnya yang kuat-kuat, yang hebat-hebat. Tapi Umar bin Khattab pengawalnya anak-anak yatim yang kecil, orang-orang tua, karena dia sering mensedekahkan hartanya kepada orang yang tidak punya, kepada orang yang miskin. Oh seperti itu, katanya gitu. Iya, emang Umar bin Khattab seperti itu, kata saudara itu. Terus sekarang Umar bin Khattab ada di mana? Di hadapan kamu. Oh ini berarti Umar bin Khattab. Iya. Wah, langsung takut dia. Karena kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat berwibawa atau sangat kuat. Jangankan manusia, setan aja gak mau berhadapan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lewat depan, setan lewat belakang, takut melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi
ketika berhadapan langsung dengan manusia, wibawanya sangat tinggi. Oh, ini Umar bin Khattab. Iya, saya Umar bin Khattab. Ada apa? Gini, katanya, saya punya rumah, katanya, tapi rumahnya digusur. Emang digusur sama siapa? Kata Umar bin Khattab. Sama Amr bin As, gubernur Mesir. Oh gitu, kata Umar bin Khattab. Kemudian pada saat itu terus rumah kamu tetap dihancurkan. Iya, dihancurkan sampai rata. Emang, kata Umar bin Khattab, emang mau dibikin apa? Kata orang-orang Yahudi, mau dibikin masjid katanya. Oh gitu. Ya sudah, kamu ambil sana di pinggiran Madinah, ambil tulang onta, katanya gitu. Ah, tulang onta? Emang buat apa? Saya minta keadilan Umar bin Khattab. Saya nggak butuh tulang. Tulang di Mesir juga banyak, katanya tulang onta. Ngapain jauh-jauh ke Madinah minta unta, dikasih tulang unta? Banyak di Mesir juga. Kata Umar bin Khattab, sudah kamu ambilkan saja tulangnya. Ambilkan. Akhirnya diambil tulangnya. Sambil berpikir, ya saya jauh-jauh udah lebih dari berapa hari jalan ke Madinah, tapi gak ada keadilan. Saya cuma dikasih tulang, gimana? Ya sudah deh, saya nurut aja. Ambil tulangnya, pinggiran Madinah, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, nih tulang, katanya. Tulangnya nih. Akhirnya sama Sayyidina Umar bin Khattab ambil pedang, sebuah pedang, kemudian tulang itu diukir sama Sayyidina Umar pakai pedang. Kemudian di atasnya itu adalah yang lurus, garis yang lurus, lancip. Wah, gitu. Kemudian nih udah orang Yahudi, tulang, nih tulang, katanya. Kemudian, ya masa saya dikasih tulang? Sayyidina Umar bin Khattab, saya minta keadilan, rumah saya pengen dibangun lagi, ngapain dikasih tulang? Katanya gitu. Kasih tulang jauh-jauh, bagaimana? Akhirnya ketika itu, ya sudahlah, saya juga namanya orang Yahudi, orang miskin, ya wajarlah kalau kalah sama gubernur. Akhirnya bawa berhari-hari pulang ke Mekah, pulang ke Mesir, berhari-hari ketemu Amr bin As lagi membangun sebuah masjid. Amr bin As lapor, ada apa? Saya habis dari Khalifah Umar bin Khattab. Ngapain? Minta keadilan, katanya gitu. Oh, minta keadilan. Terus dikasih apa? Nih tulang. Tulang. Gak tahu lah ini artinya apa. Ini tulang, katanya gitu. Saya jauh-jauh berhari-hari dikasih tulang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dikasih tulang. Ketika tulangnya sudah dikasihkan, ini Amr bin As, tulangnya dari Umar bin Khattab. Ada salam dari Umar bin Khattab buat engkau, wahai Amr bin As. Dipegang tulangnya. Ketika dipegang, apa yang terjadi? Amr bin As bergetar, badannya bergetar. Pegang tulang itu bergetar, keringat bercucuran. Kemudian yang membangun masjid dipanggil semuanya. Yang membangun masjid, kepala proyek panggil biasanya. Ketika sudah dipanggil, langsung itu masjid gak usah didirikan, katanya. Itu gubuk Yahudi dibangun lagi. Tambah bingung orang Yahudi. Amr bin As, seorang gubernur, dikasih tulang gemetaran. Bagaimana dikasih tulang gemetaran badannya? Kemudian apa yang terjadi? Emang ada apa? Orang Yahudi bingung, nanya ke Amr bin As. Amr bin As, emang ada apa? Kok bisa gubuk saya didirikan lagi? Kemudian masjidnya kok nggak bisa dibangun lagi? Kenapa? Kamu, katanya, tahu nggak, saya dapat teguran dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa teguran itu? Itu namanya sebuah simbolik. Nah, bahasa simbolik pakai tulang kemudian diukir. Nah, seolah-olah Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Amr bin As, Amr bin As, berlaku adillah engkau kepada rakyat engkau. Jangan jolim, jangan jahat, jangan tidak adil. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau engkau tidak adil, kalau engkau tidak bijaksana, kalau engkau jolim, maka pedang saya yang akan meluruskannya. Jadi seolah-olah pedang Sayyidina Umar bin Khattab sudah siap menghunus. Itu saking teguran kerasnya kepada
Ammar bin As. Kemudian Ammar bin As menyesal atas perbuatannya karena sudah menghancurkan gubuk orang Yahudi. Kemudian gubuk orang Yahudi udah dihancurkan semuanya, udah mau dibangun. Apa kata orang Yahudi? Ammar bin As, berarti saya menang lewat lawan gubernur. Iya, kamu menang. Kamu katanya kalau mau apa-apa bilang dulu ke saya kan ini nanti bisa beri keadilan, kata Ammar bin As. Kemudian kata orang Yahudi, saya kan udah bilang, tapi Ammar bin As tetap meratakan rumah saya. Akhirnya saya lapor ke sana. Terus saya menang, iya menang. Terus saya orang Yahudi tapi menang lawan gubernur, iya menang katanya. Kata orang Yahudi, apa yang terjadi? Ya sudah Ammar bin As, ya sudah kalau kayak gitu, itu rumah saya gak usah jadikan masjid aja. Rumah saya gak usah dibangun, Ammar bin As, kata orang Yahudi itu. Kemudian bukan hanya itu, Ammar bin As, dengarkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seketika itu orang Yahudi itu yang tadinya kafir memeluk agama Islam. Subhanallah. Itulah keadilan Umar bin Khattab ketika ada rakyatnya yang meminta keadilan, dikasih keadilan meskipun bukan orang Islam. Jadi tetap keadilan. Suka dengan keadilan? Suka. Jangan tidak adil ya. Jadi seperti itu. Itu cerita itu lewat kekerasan atau kelembutan masuk Islamnya orang Yahudi. Lewat kekerasan bukan sama Umar bin Khattab lewat keadilan. Nah, duduk yang paling rapih. Ya kisahnya segitu dulu. Ustaz pilih yang paling rapih. Nanti ada sesi kedua ya.